Nah, anak-anak, tadi kamu sudah mengerjakan soalnya. Sudah puas belum dengan jawabannya atau dengan nilainya? Sudah puas belum? Nah, di sini kalau kita lihat nilainya, mana nilainya ya? Kita cari dulu. Nah, mana ini nilainya? Sebentar. Nah, ini adalah nilainya. Nah, ya, ada yang nilainya dapat 100. Wah, ini selamat untuk Seren Sunjaya Budianto ya. Jadi dapat nilai 100 bulat ya. Jadi semuanya betul ya. Terus di bawahnya ada nilai 93 ada Afrina Zara. Kemudian ada lagi nilai 87 ada Idrus Azam. Yang lain yang masih belum mendapatkan nilai, misalkan Pak, aduh nilaiku kecil Pak, misalkan ini 40. Nah, jangan kamu sedih atau jangan kamu, aduh, saya dapat segitu, besok-besok enggak mau tes lagi. Jangan ya. Karena sifat dari latihan itu adalah kita bertujuan menemukan titik lemah kita di dalam materi dan nanti kita akan memperbaikinya di dalam pembelajaran. Nah, kalau kita enggak mau tes, kapan kita tahu kelemahan kita sendiri? Oke, kita akan langsung ke materinya ya. Sebentar, ini mana materinya? Nah, ini materinya ini. Oke, langsung saja kita bahas soal yang tadi. Menurut kamu nomor 1 jawabannya yang mana, anak-anak? Yuk, coba dijawab. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Pengertian yang tepat tentang pi. Apa pi itu ya? Ada yang tahu? Apa itu pi? Perbandingan antara diameter lingkaran dengan kelilingnya. Diameter antara, kan kalau kita tahu pi itu adalah berapa anak nilainya itu pi itu? 22 per 7. Nah, yang besar yang atas, kira-kira mana kelilingnya? Yang atas apa yang bawah kira-kira kelilingnya itu? Yang atas. Nah, jadi pi itu sebenarnya anak-anak adalah perbandingan dari keliling ya dibagi dia dengan diameter. Apaan nih? Itu adalah apa? Itu adalah pi. Bukan pipi loh ya, pi. Pi itu adalah sebuah rumus yang ditemukan dengan sejarah yang cukup lama ya. Jadi sejarahnya lama sekali untuk seseorang menemukan pi. Karena kalau orang dahulu menemukan, misalkan menemukan persegi, gampang, tinggal sisi kali sisi. Menemukan persegi panjang, gampang, tinggal mengalihkan panjang kali lebar. Lalu sudah menemukan segitiga, caranya gimana? Caranya melengkapi persegi panjang lalu dibagi 2. Tapi untuk menemukan rumus sebuah lingkaran ini sejarahnya sangat panjang anak-anak ya. Dan nah, penemuan yang paling fenomenal adalah ditemukannya pi, yaitu berasal dari keliling dibagi dengan diameter. Ya, jadi keliling bagi diameter itu adalah pi. Ada pertanyaan? Berarti jawabannya yang mana ini? Jawabannya yang B, perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Itu adalah pi ya anak-anak ya. Nah baik, berikutnya. Yang nomor 2. Garis lurus ini apa ya? Yuk coba dijawab. Jangan malu-malu. Jari-jari? Iya, jawabannya betul. Dia adalah jari-jari. Notasinya jari-jari itu apa anak-anak? Kita menyebutnya R. Nah, siapa yang tahu R ini kok bisa R kok bukan J? Kenapa yuk kok R kok bukan J? Jawabannya karena R ini bahasa Inggris. Nah, siapa tahu bahasa Inggrisnya jari-jari? Wah, enggak ada yang jawab nih. Jawabannya adalah radius. Ya, jadi radius itu nama lain dari jari-jari. Makanya jari-jari itu kita akan menotasikan dengan R. Nah, jari-jari itu kalau dikalikan 2, misalkan ada 2 jari-jari, jadi apa Nana?
Diameter. Jadi diameter. Jadi misalkan kalau diameternya 10, jari-jarinya berapa? 5. 5. Kalau jari-jarinya 7, diameternya berapa? 14. Hah? 14. 14. Kalau diameternya 7, jari-jarinya berapa? 3,5. 3,5. Atau kamu boleh menuliskannya menjadi 7/2. Karena biasanya kalau di dalam hitungan ya pecahan biasa itu lebih menguntungkan daripada pecahan desimal. Jadi misalkan 3,5 lebih menguntungkan, nanti kamu tulis 7/2 ya. Nah itu adalah jari-jari. Lanjut nih. Nah kalau ini namanya apa? Tali busur. Hah? Namanya adalah Tali busur. tali busur. Betul sekali ya. Mungkin kalau kamu siapa yang di sini ikut olahraga panahan? Ada yang ikut olahraga panahan di sini? Nah, Dulu saya kita ikut ekstra. dulu ekstra. Sekarang enggak ikut lagi. Sekarang udah enggak. Oh, sudah berhenti. Nah, yang ini kita apakan ini? Kita namakan apa ini kalau yang buat panahan itu namanya adalah? Ini namanya adalah busur. Iya enggak? Nah, kemudian di sini adalah disebut kalau talinya namanya adalah tali busur. Demikian juga pada lingkaran, apabila ada sebuah garis lurus, dia memotong 2 buah atau 2 daerah dari lingkaran atau kelilingnya ini ya, memotong keliling lingkaran tapi tidak pernah melewati titik pusat. Ini namanya disebut tali busur. Ya. Kemudian, nah keliling yang terpotong ini namanya apa berarti nanti? Atau sebagian dari keliling lingkaran. Namanya apa ini berarti namanya? Namanya ini adalah busur ya. Jadi sebagian dari keliling lingkaran adalah busur, kemudian nanti garis yang menghubungkannya namanya adalah tali busur. Nah, kita sudah mengenal beberapa ya tadi ya. Tadi kita sudah mengenal jari-jari, lalu jari-jari. Ketika jari-jari digabung namanya apa tadi? Diameter. Kita sudah mengenal tali busur, kita sudah mengenal busur. Berikutnya, nah berarti ini bagian dari keliling lingkaran namanya berarti apa barusan? Tali busur. Masa ini tali busur? Busur. Namanya busur ya. Berarti nang B namanya busur. Loh Pak, kalau ini busur Pak Surnya mana Pak? Wah, Pak Surnya mungkin sedang tidur ya. Jadi jangan tanya busur itu laki-laki apa perempuan ya. Lanjut nomor 5. Nah, ini ada luas lingkaran. Nah, saya potong sebagian yang dia dipotong di titik tengahnya. Namanya apa berarti? Namanya adalah juring. Bagus sekali ya. Juring. Kalau tembereng yang mana tembereng? Tembereng itu misalkan daerah yang memisahkan antara busur dan tali busur. Berarti yang ini anak-anak. Nah, ini namanya tembereng ya. Nah, ini tembereng. Kalau semuanya ini namanya juring. Kalau garis apotema adalah ini garis apotema ya. Jadi antara titik ini ke tali busur itu apotema. Lanjut nomor 6. Nah, baru saja sudah saya terangkan. Berarti garis apotema ditandai dengan garis B. yang B. Betul sekali, B itu garis apotema. Kalau yang A, garis apa ini? Diameter. Kalau yang D? Apa yuk yang D? Hah? Jari-jari. Jari-jari. Kalau yang C? Tembereng. Bukan garisnya, garisnya tali busur ya. Kalau ini yang saya beri warna hijau ini, sebagian dari keliling lingkaran namanya apa? Busur. Busur. Lanjut. Nah, ini nomor 7 nih, keliling dari lingkaran di atas. Siapa yang menemukan? Berapa jawabannya? Ya, kita ingat-ingat dulu di pelajaran Bapak Ibu guru kita, kalau mencari keliling lingkaran, keliling itu yang mana Pak? Keliling itu adalah yang bagian luar nih, yang membatasi sebuah lingkaran. Nah, ini namanya keliling anak-anak. Caranya gimana caranya? Kita kalikan saja apa? Kita kalikan saja pi dengan
D. dengan diameter. Nah, ini rumusnya ya. Nah, kita sudah dapatkan satu rumus. Oh, bukan, ini rumus yang kedua ya. Tadi rumus yang pertama, pi itu sama dengan keliling dibagi diameter. Oleh karena itu, kalau mau mencari keliling, ya mau mencari keliling, tinggal kita kalikan pi kali diameter. Lanjut ya, kita masukkan pi. Tadi berapa nilainya pi, anak-anak? Berapa tadi 22 nilainya per pi? 22/7. Kita kalikan diameternya berapa? 21. Nah, 21 itu kita anggap 20/1 ya. Kalau kamu bingung, kalau enggak bingung ya enggak apa-apa. Kemudian apa yang kita lakukan? Ini ada perkalian pecahan nih. Bisa dicoret. Bisa coret-coret, dicoret. bisa nanti atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya, boleh ya. Iya. Nah, atau kita sederhanakan. Nah, prinsip coret-coret itu gimana? Yaitu kita harus milih satu pembilang, satu penyebut ya, yang bisa sama-sama dibagi. Contohnya berapa dan berapa? 21 dan 7. Iya, 21 dan 7. Ini kelipatan berapa 21 dan 7 ini? Kelipatan 7. Kelipatan 7 ya. Berarti kita bagi 7. Kita bagi 7 berapa di sini? 3. Ya, kita bagi 7 adalah 1. Nah, kita kembali lagi berarti pembilang kali pembilang 22 kita kalikan 3 berapa? 66. Nah, yang bawah 1 kali 1 tetap 1 ya. Artinya 66 dibagi 1 tetap 66 cm. Ini kuadratnya salah ini ya. Seharusnya satuannya hanya sentimeter. Berarti jawabannya yang D. Nah, siapa yang betul? Ya, Aku. bagus. Lanjut nomor 8 nih. Sekarang yang ditanyakan luasnya. Nah, apa rumusnya luas, anak-anak? Pi kali R kuadrat. Ya, pi kali R kuadrat atau R kita kali R. Nah, lanjut kita masukkan ya. Pi-nya adalah 22/7. Ya, sekarang R-nya atau radiusnya atau jari-jarinya berapa? 7. 7 ya, karena yang diketahui ini 7. adalah diameter. Berarti separuhnya saja. Ini berarti 7. 7 kali 7. Kalau bingung, boleh dipakai bantuan per 1. Nah, ini mana yang bisa sederhanakan? 7 sama 7. Tentu saja 7 kalau sama ada 7. angka yang sama, pembilang sama penyebut ya. Jadi kalau mau menyederhanakan harus satu pembilang, satunya penyebut ya. Kita bagi 7 adalah 1, bagi 7 adalah 1 ya. Maka 22 kali 1 kali 7 berapa, anak-anak? 154. 154 per. Ini 1 kali 1 kali 1 tetap ya 1 ya. Berarti jawabannya adalah 154 cm persegi. Berarti jawabannya adalah yang ini. Siapa yang betul? Saya. Ya, bagus. Idrus sudah betul. Lanjut nomor 9. Wah, ini tentang apa ini ya? Ini tentang jadi gabungan ya, gabungan bangun. Cari kelilingnya. Nah, kamu jawab berapa ini? Yang 31. Oh, 31. Oke. 21. Kalau keliling kan namanya keliling itu kan hanya di lingkaran luarnya ya atau di daerah luarnya. Berarti nanti kita harus menghitung yang saya beri tanda merah ini aja. Nah, ya. Ini ya. Kita cari yang sudah diketahui. Di sini 7. Mana lagi yang bisa diketahui? Ini sama ya. Sama dengan yang itu. Berarti ini 7 cm juga. Bawah juga 7 cm. Yang tertinggal apa ini? Yaitu setengah lingkaran. Nah, ini namanya kan setengah lingkaran nih ya. Kalau kita lihat ya. Atau setengah lingkaran itu artinya 1/2 dari lingkaran. Nah, berarti nanti kelilingnya itu adalah 7 tambah 7 tambah 7. Lalu ditambah lagi dengan setengah dari lingkaran ya. Setengah kita kalikan keliling lingkaran. Apa tadi keliling lingkaran itu, anak-anak? 2 Pi kali D. R. Nah, Pi kali kali D. D. Kalau pakai R juga boleh, tapi rumusnya berubah. Pi kali 2R atau 2 kali Pi kali R.
Nah, di sini diameternya berapa ini? Sama dengan panjangnya ini sama dengan mana kira-kira? Sama dengan yang sebelah kanan. Yang ini kan ya? Nah, berarti di sini diameternya adalah 7. Nah, kita lanjutkan berarti 7 tambah 7 tambah 7 berapa anak? 21. 21. Kita tambah setengah kali pi-nya adalah 22/7. Diameternya berapa tadi? 7. 7. Ya. Oh, ini sama. Kalau sama tinggal diapakan tadi? Tinggal Coret. disederhanakan atau cara coret dibagi 7 adalah 1, dibagi 7 menjadi 1 ya. Kita lanjutkan. Ada lagi yang bisa disederhanakan? 22 sama 2. 22 sama 2. Bagi berapa? 11. Bagi 2 adalah 1, bagi 2 adalah 11. Ya. Berarti yang tertinggal itu adalah 21 ditambah dengan 11 kali 1 11. dibagi 1 kali 1 ya. 11. Berarti jawabannya adalah 31 cm. Siapa yang betul? Pak, itu bukannya 32 ya, Pak? Hah? Kan 32. Oh, 32 ya? Oh iya 32 anak ya. Harus 3. Wah, keliru berarti ini. Jawabannya tidak ada yang betul berarti ya. Iya 32 ya. 21 tambah 11 32. Dan ini tidak ada jawabannya. Wah, berarti nomor 9 ini Saya jawab soalnya yang paling error ya. mendekati. Nah, tapi kamu jawab yang paling mendekati ya. Berarti 31 ya yang paling mendekati. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Berarti nomor 9 tidak ada jawabannya. Jawabannya yang betul 21 tambah 11 yaitu 32. Nomor 10. Wah, ini bentuknya apa ini? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran ya. Jadi kita belajar bentuk-bentuk lingkaran. Kalau penuh namanya ini satu lingkaran. Nah, kalau seperti ini berarti anak berapa anak? Setengah Ini adalah lingkaran. 1/2. Setengah lingkaran. Kalau seperti ini Seperempat. lingkaran. 1/4 lingkaran. Kalau bentuknya seperti ini, Sepertiga lingkaran. oh, Sepertiga. masa sepertiga ini. Ayo coba. 3/4. Ah, ini namanya 3/4. 3/4 lingkaran. Betul sekali ya. Nah, ini kita harus hafal kalau bisa ya. Kalau bisa harus hafal. Kalau saya punya seperti ini, nah, kira-kira berapa lingkaran? Seperempat. Oh, bukan. 5. Bukan. 1/5. Bukan. 2/5. Oh, 1/5 ya? Oke, kita cek ya. Kalau 60%, Pak. Nah, caranya gimana? Tinggal 60 ini kita bagi dengan derajat seluruh lingkaran itu berapa? 360. 360. Nah, lalu kita sederhanakan ya. Bagi 10 tinggal 6/36. Sama-sama bagi berapa ini? Bagi 6 ya. Bagi 6 adalah 1, bagi 6 adalah 6. Berarti jawabannya adalah 1/6 lingkaran. Ya, bisa ya? Bisa. Nah, kalau itu pakai derajat, tinggal dibagi dengan 360. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Dan di sini kita diberi petunjuk pi-nya pakailah 3,14. Wow, memang beda ya? 22/7 sama 3,14. Hampir sama. Cuma Sama. Sama. Kok bisa sama? Padahal kan kelihatan beda. Pi kalau 22/7 22/7. dengan pi 3,14. Bedanya apa? Bedanya kalau Satunya desimal dan satu pecahan. Oh iya, satunya desimal atau pecahan ya. Ya, jadi ini sebenarnya, jadi yang paling betul kalau kamu misalkan suruh milih atau tidak ada petunjuk sama sekali. Kamu milih 22/7 apa 3,14 yang paling presisi? tergantung. Kalau misalnya 3/14. 3/7, saya pilih yang 22/7. 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, pakai Pilih yang 3,14. 3,14. Ya, kalau jari-jarinya kelipatan 7 pakai apa? 22/7 ya. 22/7. Kalau bukan kelipatan 7 pakai 3,14. Tapi yang paling presisi kalau saya tanya yang paling presisi yang mana? 22/7. 2,14. Ya, jadi ini adalah yang paling presisi. Dan ini nih namanya adalah pembulatannya. Ya, jadi 3,14 itu merupakan pembulatan dari 22/7. Ya, jadi digunakan untuk apa kok harus dibulatkan?
untuk mempermudah hitungan kita. Dari mana Pak 3,14 itu? Ya dari sini. Dari 22 kita bagi 7. Coba kamu hitung di kalkulator ya. Atau kita hitung biasa manual ya. 22 dibagi 7. 22 bagi 7 berapa ini? 3. 3 ya. 21. Kita kurangi adalah 1. Nah, kita minta bantuan koma ya. Di sini kasih 0. Maka 7 kali berapa? 7 kali 1 ya. 7. Ya. 0 lagi. 7 kali 4. 28. Nah, kan masih ada sisanya kan? Iya ada. Masih ada sisanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah bilangannya yang terus menerus ya. Tidak berhenti, artinya tidak bulat. Dibulatkan menjadi 3,14 ya. Jadi kita harus tahu sejarahnya. Kenapa ada pi 3,14? Itu merupakan apa? Pembulatan dari 22/7. Ngerti ya? Oke, kita lanjut sekarang. Berarti luasnya gimana Pak? Luas. Nah, rumusnya tadi apa luas? Pi kali Pi R kuadrat. pi R kuadrat. Nah, pi-nya pakai 3,14. Saya membuatnya menjadi 3,14 per 100 ya. 100. Boleh? Boleh apa enggak? Boleh. Apa enggak boleh? Karena itu Karena 2 angka di belakang koma. Ya. Koma. Kalau 2 angka belakang koma kan pecahan desimal berubah jadi pecahan biasa pernya per 100. Lalu kita kalikan jari-jari. Nah, berapa jari-jarinya ini? 10. 10. Karena 20 ini merupakan diameter ya. Berarti radiusnya adalah 10. Maka 10 kita kalikan dengan 10. Berapa 10 kali 10 anak-anak? 100. 100 ya. Nah, karena sama-sama 100, pembilang dan penyebutnya sama-sama 100, bisa disederhanakan. Dibagi 100 bagi 100. Berapa bagi 100 bagi 100? Hah? 314. Nah, tapi ini masih apa? L-nya utuh ya. Iya. L-nya utuh. Berarti kalau setengah dari luas, maka 314 314 bagi kita 2. bagi dengan 2. Berapa berarti? 157. 157 cm persegi. Jadi jawabannya yang C. Siapa jawab yang C? Saya. Ya, bagus Idrus. Nomor berikutnya 11. Bisa apa enggak? Enggak. Enggak bisa. Bisa, Pak. Oh, enggak bisa. Bisa. Jadi ini sebenarnya gabungan dua apa ini? 2 bangun. Bangun yang pertama adalah 1/4 lingkaran yang besar. Ya. Oke. Lalu bangunan yang kedua adalah 1/4 lingkaran yang Kecil. kecil. Anggap saja ini adalah L1, ini adalah L2. Nah, kalau ini kita sebut sebagai L. Nah, kira-kira bagaimana untuk mencari L ini? L1 dikurangi L2. Iya, betul sekali. L1 yang lebih luas itu kita kurangi dengan L2 yang lebih apa? Lebih kecil ya. Jadi yang luas dikurangi yang ini. Nah, gitu aja kan gampang ya? Oke, sekarang kita hitung L1. L1 itu kan ini ya, yang besar ya. Ini jari-jarinya 14 nih, jari-jarinya ini. Oh, berarti rumusnya gimana? 1/4. Rumusnya pi R kuadrat. Nah, karena dia 1/4 ya. Kan tadi bentuk 1/4 Iya. seperti ini ya. 1/4 kali pi kali R kali R. 14 kali 14. Itu adalah apa? L1. Langsung kita kurangi dengan L2 berarti 1/4 kali 22/7 kali berapa? Yang kecil ini kan 14 kan 2 gini ya. Berarti separuhnya berapa 14 ini? 7. Berarti ini adalah 7 cm ya. Berarti kali 7 kali itu 7. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nah, jadi kita menghitungnya dua-duanya langsung ya. Nah, kita lanjutkan nih. Nah, berarti ini gimana ini kalau menyederhanakan ini anak-anak? 7 sama 4-nya dicoret. 7 sama berapa? 14. 7 sama 14. Bagi 7 adalah 1, bagi 7 2. Terus mana lagi? Yang 4 2 sama 4 dan 14. Sama 22. 4 sama 22. Oke.
4 dan 2 dibagi berapa? Loh kan nggak habis, Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Enggak apa-apa. Nggak bisa. nggak apa-apa. Kita bagi 2. Ini 2 ya. Bagi 2 11. Enggak apa-apa, enggak habis. Terus ada lagi? Oh iya ya bisa. 2 dibagi 2. 2 dan 2 ini ya. 2 yang atas dengan 2 yang bawah. Saya beri warna yang lain biar kelihatan. Nah, ini kita Sama-sama habis. sama-sama 2 ya. Berarti habis ya. Bagi 2 adalah 1, bagi 2 adalah 1. Berarti yang tertinggal yang mana ini? 11 sama 14. 11. Nah, berarti berapa 11 kali 14? 154. 154. Nah, gitu kan ya, gampang ya. Nah, yang ini juga sama. Nah, mana nih yang bisa sederhanakan? 7 sama 7. 7 sama 7, habis. Terus mana lagi? 22 sama 4. 22 sama 4, bagi 2 adalah 2, bagi 2 adalah 11 ya. Jadi tinggal 11 kali 7 per 2 ya. Berarti 11 kali 7 berarti berapa? 77 per 2. 7 per 2. Kan yang bawah tinggal 2 ya. Berarti 154 kalau 77 dibagi 2 itu kan gampang ya. Berapa? 38,5. 38,5 atau 38 setengah ya. Nah, sekarang kita kurangi nih. Nah, 154 dikurangi 38,5. Ingat kalau pengurangan desimal komanya harus lurus ya. Kalau bilangannya bulat seperti ini tinggal ditambahi koma 0 misalkan. Boleh. Terus gimana ini? 0 kurangi 5. 5 Nah, ini 3 ya. Berarti berapa? 5 ya. 5. Ini tinggal 14 kurangi 3. 1. 11. Berarti jawabannya adalah 115,5 cm persegi. Berarti yang betul adalah jawabannya C. Wah, siapa yang betul? Saya. Wah, Idrus lagi. Yang lain mungkin ada yang betul? Saya. Oh, Afrina juga betul. 115,5. Lanjut ya. Number 12. Nomor 12. Look at the picture. Nah, di sini ada radiusnya berapa, Di? Ah, ini gimana ini caranya? Siapa yang bisa? Saya langsung 4/7 kali kali jari-jari kali jari-jari. 4/7. Dari mana 4/7 itu? 4/7 itu sudah saya hitung sebelumnya, Pak. Oh, dihitung sebelumnya. Jadi saya udah hafal. Oh, gitu sudah hafal ya. Baik, kalau kamu belum hafal berarti ini gimana melogikakannya atau mengurutkan biar teman-temannya itu bisa paham. Nah, jadi ceritanya kan ada persegi. Ya, persegi ya. Lalu persegi ini kita kurangi apa? Jadi persegi ini ya. Nah, ini kan persegi total ya. Lalu perseginya kita kurangi dengan apa? Dikurangi? Yang ini? Kurangi sama daun. Yang ini ya. Nah, bukan Ya. dikurangi daun, malah kita kan mencari daunnya. Oh iya iya. Kita kan mencari daunnya. Lalu dikurangi ini. Ngerti apa enggak? Ngerti. Jadi 1. Nah, jadi 1 yang tengah ini semuanya nanti dikurangi. Anggap saja ini adalah L1, ini adalah L2. Ya. Lalu perseginya adalah L persegi. Ya. Ini adalah L yang kita cari. Sehingga kalau kita mencari L, ya, maka caranya gimana? Luasnya persegi kita kurangi dengan ini tadi luas 1, ini luas 2 ya. Luas 1 lalu dikurangi lagi dengan luas yang kedua. Pertanyaan saya, bagaimana cara mencari luas 1 ini? Gimana cara mencarinya? Nah, jadi sekarang kita berpikir kembali ya. Bagaimana cara mencari yang ini? Caranya adalah kita lengkapi dia seperti persegi. Nah, ya. Lalu perseginya kita kurangi dengan apa? Dengan 1/4 lingkaran. Berapa lingkaran? Luas yang ini, ya, L yang ini adalah atau L1 ini adalah sebenarnya adalah persegi
dikurangi dengan 1/4 lingkaran. Perseginya berapa? Ya tinggal 7 dikali dengan 7. Nah, kan sisi kali sisi kan ya. Lalu 1/4 lingkarannya adalah 1/4 dikali 22/7 dikali berapa? Dikali 7. 7 dikali 7. Kali Kenapa 7. kok kali 7 kali 7? Karena di sini jari-jarinya berapa ini lingkarannya nih? Iya, 7 7. kan gitu kan ya. Nah, sampai sini ada yang tanya? Gitu. Bingung apa enggak? Ada. Enggak ya, kita lanjutkan. Berarti ini adalah 49 kita kurangi dengan. Nah, seperti yang tadi. Coret, coret. Mana lagi yang bisa dicoret? 22 sama 4. 22 sama 4. Ini tinggal 2, ini tinggal 2 sama 11. 11. Berarti 77 per 2. Berarti 49 kita kurangi berapa ini? 77 bagi 2. 2. Yang tadi itu loh. 38,5. 38,5. Sekarang 49 kita kurangi dengan 38,5. Ini kasih 0 gini ya. Nah, begitu ya. 10,5. Berapa? 10,5. 10,5 ya. Berarti 10 jawabannya 10,5. Jadi di sini adalah 5-nya. Ini 80 ya. Ini kan belum dipinjam ya. 10,5. 10,5 cm persegi. Diingat 10,5 cm persegi itu adalah luasnya L1 saja. Ya enggak? Bagaimana dengan Tinggal L2? dikalikan 2. Apakah L2 itu sama luasnya dengan L1? Sama. Sama. Sama 10,5. Sehingga kita tinggal menulis di sini LP luas persegi adalah 7 kali 7. Kita kurangi dengan 10,5, kurangi lagi dengan 10,5. Sehingga 49 dikurangi berapa ini? 10,5 atau 49 dikurangi 10,5? 21. 21. Berapa nih 49 kurangi 21? 28. Nah, 28. 28 cm persegi. Bagaimana ceritanya ini ya? Jadi ceritanya ini, nah ini namanya adalah soal yang hot. Nah, atau soal yang bertingkat 3. Jadi kamu harus menghitung 3 bagian. Yang pertama menghitung yang ini. Ya, menghitung ini pun kamu melibatkan 2 hitungan lagi. Jadi hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, hitungan yang keempat. Jadi ini adalah soal 4 tingkat. Nah, berarti termasuk soal yang bagaimana? Susah. Soal yang susah atau soal yang hot. Nah, berarti nilainya ini kalau nanti di ujian nilainya ini yang besar. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, jadi kuncinya kalau ada soal-soal apa ini namanya ya, gabungan bangun itu anak-anak kita pecah-pecah. Jadi caranya itu kita pecah-pecah dulu, lalu dari pecahan-pecahan ini kalau kita sudah paham nanti bisa dirangkum atau dirangkai kembali. Nah, seperti itu ya. Jadi soal yang rumit itu bisa jadi mudah kalau kita pecah-pecah soal yang rumit itu menjadi beberapa soal atau beberapa masalah yang lebih mudah. Begitu. Oke? Any question? No. No. Kita lanjut next nomor 13. Ya. Gimana ini caranya? Di sini muncul 90 derajat. Ayo kita hitung ayo. Ini berapa lingkaran kalau 90 derajat itu? 1/4. Maka 90 per 360. 90 per 360. Kalau kita bagi Sama sama dengan dengan ternyata 1/4 lingkaran. Empat. Atau kalau kita gambar bentuknya sebenarnya seperti ini ya. Nah cuma dia itu bagaimana? Miring ya. Atau tegak persis seperti kanan dan kiri sama. Oke. Dian itu ingin menghitung lintasan panjang jalan tandai dengan merah. Nah kalau merah berarti ada berapa bagian ini ya. Misalkan ini 1, panjang 2, 1. Panjang 2, panjang 3. Maka untuk mencari panjang seluruhnya adalah panjang 1 ditambah panjang 2 ditambah panjang ketiga. Oke, panjang 1 sudah ada angkanya? Sudah. Sudah. Berapa? 10. 10. Panjang yang kedua itu adalah 1/4 lingkaran. Ayo kita tulis rumusnya gimana? 1/4 dikali 1/4 kali pi kali diameter. ya bagus 1/4 kali pi kali diameter. Nanti kita hitung P
yang ketiga 10. Oke. Lanjut ya, kita masukkan angkanya. Ini 10 tambah 10, boleh enggak saya tambahkan dulu ini biar enak? Boleh. Boleh ya. Jadi 20 ditambah dengan 1/4 dikali pi adalah 22/7. Diameternya 2/7. berapa? Diameternya 14. Oh, 14. ayo. 28. 14 ini kan 28. jari-jari ya radiusnya, berarti 28 ya. Nah, jadi harus jangan terkecoh soal. Kelihatannya 14. Wah, ini nyamar ini ya. 14 ini sebenarnya adalah radius ya. Nah, kita cari diameternya yaitu 28. Oke, kita selesaikan. Gimana? Itu 22 sama 4-nya dicoret. 22 sama 4. Oke, 22 sama 4 bagi 2 ya. Sama 8 sama 11 sama 2. Mana lagi? 28 sama 7. Oh, 28 28 sama sama 7. 28 sama 7. Dibagi 7, 1 bagi 7, 4. Ada lagi? 2 sama 4. 2 sama 2 4. sama 4. Nah, ini 2 sama 4. Kita bagi 2, 1. Kita bagi 2 adalah 2. Sehingga tertinggal berapa itu? Tinggal 11 sama 2 ya. kali 2. Berarti berapa? 20 tambah 22. Nah, berarti berapa jawabannya? 42. 40. Berarti jawabannya Yang C. yang C. Nah, bagaimana? Ngerti apa enggak? Nah, gampang apa enggak sebenarnya? Gampang. Gampang ya. Nah, kuncinya gimana? Dari soal yang rumit ini kita pecah-pecah ya. Lalu kita selesaikan, lalu kita gabung kembali. Kalau bisa biar hitungannya itu enggak kemana-mana, kita menghitungnya secara simultan atau menghitungnya itu langsung seperti miliknya Pak Enyang ini ya. Jadi menghitungnya itu langsung bertahap demi tahap. Nah, ini adalah cara menghitung yang baik sehingga tidak ada hitungan yang hilang ya. Jadi rumusnya yang ini. Nah, ini kalau kamu nulis seperti ini saja nanti kalau dalam soal uraian ya, itu nilainya sudah bagus walaupun belum masuk angka. Karena ini namanya adalah konsep. Ya, konsep menyelesaikan masalahnya. Lanjut. Nomor 14. Ya. Nomor 14. Setelah berkeliling sebuah lapangan berbentuk lingkaran, berarti ada sebuah lapangan bentuknya lingkaran, diameternya adalah 21. Ya, Indah telah menempuh jarak 198 meter. Berapa kali Indah mengelilingi lapangan? Nah, jadi jumlah berkeliling ya. Pi kali diameter. Itu gimana caranya? Pi kali diameter. Pi kali diameter. Enggak, jumlah berkelilingnya itu gimana caranya? Oh, totalnya. Total. Apa namanya, Nah, totalnya jarak sama tempuh dibagi. dibagi berapa? Ya. Jarak tempuh dibagi sama keliling satu Keliling. lingkaran. Nah, ini kita kalau bisa ini kita tulis ya kalau uraian. Ya, jadi jarak tempuh dibagi keliling itu adalah mencari jumlah berkeliling daripada Indah ini ya. Nah, jarak tempuhnya kita hitung 198. Kelilingnya gimana kelilingnya tadi? Kelilingnya pi kali diameter. Pi kali diameter. Terus kita lanjutkan. 198 per 22/7 kali 21. Berapa? 21 sama 7-nya kan bisa dicoret. Coret ya. Coret. Berapa? 1 dan 3. 3. 1 sama 3. Nah, berarti 22 kali 3. 66. 66. Nah, kalau 198 dibagi 66. 3. 3. Berarti 3 kali keliling. Mengelilingi. Gimana? Gampang ya? Gampang. Nah, seperti itu. Oke? Ya, jadi kalau kamu ingin membuat sebuah soal soal cerita itu menjadi lebih mudah caranya benar-benar kamu harus bisa membayangkan ya. Jadi dibayangkan ya. Oh, gimana ceritanya kira-kira. Nah, baru kita temukan nanti cara mengerjakannya. The last number. Dina membeli sebuah pizza dengan diameter 28. Jadi diameternya 28 nih. Dina membaginya kepada salah seorang temannya dengan bagian yang sama. Artinya berarti dibagi berapa ini?
Dibagi 2 Dibagi 2. Dibagi Satu untuk 2. Dina, satunya untuk temannya. teman-temannya. Pertanyaannya berapa luas yang didapat oleh teman Dina? Berarti artinya teman Dina ini Setengah lingkaran. ya, teman Dina ini akan mendapatkan setengah dari lingkaran atau setengah dari pizza. Kita hitung setengah dari lingkarannya berarti pi kali r kali Pi kali r. dia. Berarti setengah kali 22/7 kali berapa? 22/7 kali 14 kali Kali 14. 14. Kenapa kok enggak kali 14. 4? Kok enggak kali 28 aja? Itu Karena diameter. itu Ya, karena diameter. 28 adalah diameter, itu yang harus kita camkan baik-baik. Nah, yuk sederhanakan. 7 sama 14. 7 sama 14 bagi 2 22 terus. 22 sama 2. Ya, bagi Kemudian 7 1 22 bagi sama 7 2. 2. Mana lagi? 22 sama 22 sama 22 2. sama 2 bagi 2 1 bagi 2 11. 11. 11. Nah, berarti tinggal berapa ini? 11 kali 4. 11 11 kali 14. dikali 2 Kali dikali 2 kali 14. Kali 14. 14. Berarti artinya 11 kali berapa ini? 28 ya. 308. Berarti berapa? 308. 308 cm persegi. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak. Gampang ya? Gampang. Gampang. Baik, nanti ini lembarannya enggak perlu kamu catat, akan panjang sampaikan di grup. Nah, perlu rekamannya apa enggak ini nanti? Perlu. Nanti akan saya buatkan folder untuk rekamannya biar nanti kamu bisa melihat ya, atau juga kalau kamu nanti misalkan tidak masuk, kamu nanti bisa melihat hasil rekamannya. Baik anak-anak. Untuk besok, nah silakan request. Besok mau bahas apa? Pelajarannya. Tentang Karena kita masih di awal-awal ya, Pak Aja belum membagikan modul IPS. sementara. PPKN IPS nggak apa apa-apa, IPA? Sama IPS, Pak. IPA. Oh IPA. IPA. Oh iya, oke. Oh IPS sama IPA. Oke, IPAS besok IPAS ya. Nah, jadi IPA saya gabung sama IPS. Pagi-pagi atau siang hari kamu harus nanti mengerjakan latihannya dulu ya. Iya, Pak. Ya, Oke. pulang sekolah Ya, lah, mungkin Pak. setelah jam 12, mungkin jam 1 Nggak atau jam bahas 2. PPKN, Iya, Pak. Nanti Pak Ajang berikan linknya, atau linknya sudah kamu tahu ya. Ini semuanya sudah bisa masuk ke webnya ya. Sudah. Bisa. Oke, jadi besok kita belajar IPS sama benar ya, IPS sama IPA. Berapa soal? 15. 15. 15. Oh ya, IPS 15 atau 20, 30, 30. 20 ya, 50 ya. 20. 20. 20. 25 cukup, Pak. Ya, mungkin 20 sampai 25 ya. Berarti 25 IPS, 25 IPA. Loh, Pak. 50. Ya, nanti kita lihat aja besok ya. Kalau soalnya mudah, gampang kok, cepet. Oke, demikian dari Panjang. Terima kasih semuanya telah bergabung di sini dan belajar bersama Panjang. Kita besok ketemu lagi di jam dan waktu yang sama. Ingat, besok 10 menit lebih awal dari pukul 6. Jadi pukul 17:50 ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama. Panjang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Panjang.